Hadir, Pak. Oke, sudah dua-duanya sudah ada ya. Nanti yang masih belum menyusul untuk menghemat bandwidth, saya matikan kamera selain juga supaya laptopnya nggak panas ya. Oke, baik, jadi untuk mata kuliah Biomedical Signal Processing, kelanjutan setelah evaluasi tengah semester serta penugasan untuk bagian pertama, kita akan lanjut di minggu ke-9 sampai dengan nanti akhir di minggu ke-16 ya. Nah, untuk agenda perkuliahan sudah saya lengkapi semua agenda mulai dari minggu ke-9 di mana kita akan membahas eh, dasar mengenai frekuensi domain analisis serta penugasan ya. Secara praktikal nanti ada bagian daripada penugasan. Kemudian untuk minggu ke-10 kita akan membahas mengenai time frequency analysis ya. Di dalam frekuensi domain analysis ada kelemahan-kelemahan yang terkait dengan ketidakmampuan analisa untuk sinyal-sinyal eh, dengan sifat non stasionari, di mana secara umum sinyal-sinyal biologis itu sifatnya adalah non stasioner, sehingga dalam hal ini kita harus mempersiapkan satu transformasi lain ya, yang bisa mendeskripsikan parameter dari sinyal dari besaran waktu dan juga dari besaran frekuensi, sehingga itu akan menjadi analisa tiga dimensi time frequency analysis. Nah, itu di transformasi waktu kontinus maupun di transformasi diskrit, sehingga nanti kita akan belajar antara CWT dan DWT di sini. Kemudian di minggu berikutnya, di minggu ke-12, dari frekuensi domain, kemudian time frekuensi domain itu nanti ada pengembangan technical skill ya. Kemudian di dalam pengembangan technical skill ini nanti ada beberapa proyek awal yang harus dikerjakan terkait dengan bagaimana realisasi dari FFT, kemudian FFT dua dimensi, CWT dan DWT ya. Kemudian minggu ke-13 dilanjutkan dengan adaptive filtering, kemudian minggu ke-14 dengan movement analysis ya. Kemudian baru minggu ke-15 dan 16 itu bagian daripada evaluasi, sehingga nanti final project yang dikerjakan sepanjang sisa waktu di dalam semester ini nanti akan dilaporkan di minggu ke-15 dan 16 ya. Untuk tema atau bentuk penugasannya itu nanti akan diinformasikan pada minggu ke-11 untuk tugas proyeknya. Nah, di dalam My Classroom itu sudah disiapkan, sehingga mulai dari part
yang ke-6 ya, frekuensi domain analysis. Kemudian part ke-7 itu adalah time frequency domain analysis. Kemudian adaptive filtering, movement analysis ya. Dan nanti akan berakhir dengan penugasannya. Sehingga dalam hal ini penugasan yang akan diberikan ke dalam bentuk proyek yang akan berakhir pada akhir semester nanti. Oke, untuk pertemuan hari ini sebagai solusi karena di hari Jumat ini ada hari libur nasional, sementara di hari Jumat berikutnya tidak mungkin untuk melakukan pembelajaran secara langsung karena dalam hal ini nanti dosen dan tendik akan berada di luar kota selama 3 hari ya, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga oleh karena itu memang perkuliahannya harus dipercepat, diberikan lebih awal. Mengingat kita nggak ada kepastian untuk minggu pengganti atas beberapa hari Jumat, bahkan hari Kamis juga di bulan Mei yang akan menjadi libur nasional gitu. Oleh karena itu sebagai gantinya maka kita harus melakukannya di waktu yang lain dan dilakukan dalam bentuk Zoom meeting. Sehingga jika mengandalkan kepada hari Jumat yang bisa melakukan pembelajaran langsung, maka akan sangat sempit waktunya ya. Oke, baik, kita mulai saja. Nanti jika ada yang peserta yang masuk nanti akan dimasukkan secara manual ya. Oke, baik, frekuensi domain analysis. Tujuan daripada frekuensi domain analysis adalah untuk bisa mendapatkan ya parameter-parameter frekuensi yang terkandung di dalam sinyal dalam time domain. Ya, kemudian transformasi yang digunakan ya di dalam discrete time signal analysis. Pada frekuensi domain ini kita memanfaatkan set transform. Sebagaimana dalam continuous time Anda sudah belajar di dasar pengolahan sinyal, bahwasanya kita bisa memanfaatkan Laplace transform ya, yaitu suatu transformasi dalam continuous time yang dengan memanfaatkan variabel frekuensi kompleks S ya. Sedangkan dalam discrete time kita memanfaatkan variabel frekuensi kompleks set. Oleh karena itu disebut dengan set transform. Nah, transformasi dari time domain menuju ke frekuensi domain ya, ke set domain digambarkan sebagai suatu bentuk konvolusi dari sinyal discrete ya, waktu discrete xn ya terhadap komponen variabel frekuensi kompleks set ya dengan pangkat atau power dari posisi dalam sampel time domain. Nah, ya, sehingga dinyatakan bahwa x set, x besar ini gitu ya, uppercase x ini adalah komponen dari sinyal x kecil ya, lowercase x dalam time domain xn ini dalam frekuensi domain, dalam set domain digambarkan sebagai ya konvolusi dari keseluruhan ya sinyal dari xn. Oleh karena itu n dinyatakan dari minus infinity to infinite ya, mulai dari sinyal yang paling kiri dalam time domain ya dikalikan dengan variabel frekuensi kompleks dengan pangkat minus n, di mana n ini adalah posisi dari sinyal dalam time domain. Ya. Sementara pada transformasi balik gitu ya, jika kita mempunyai suatu sequence dalam frekuensi domain ya x besar ya, argumennya di sini set karena dalam frekuensi domain kita bisa mentransformasi balik, sehingga kalau tadi adalah forward transform, set transform ini yang disebut dengan analysis equation, kita bisa menganalisa konten daripada frekuensi yang terkandung di dalam sinyal time domain dalam waktu discrete. Untuk sintesis equation sebaliknya, pada saat kita mempunyai sequence dalam frekuensi domain, kemudian kita akan bangun ya
signal time domainnya dalam time domain, dalam domain waktu. Maka dalam hal ini X kecil ini ya N ini adalah penunjuk daripada sampel ya ke N dalam time domain sama dengan 1 dibagi dengan operator imajinar per 2pi sebagai periode daripada sinyal integral ya konvolusi dari X set terhadap variabel frekuensi kompleks set dengan pangkat N-1. Nah, ini diintegralkan terhadap komponen frekuensi oleh karena itu arah integralnya inilah integral dz. Nah, sehingga dalam arah maju maka yang disebut analysis equation, sedangkan arah inverse-nya disebut dengan synthesis equation karena dengan inverse set transform ini maka otomatis kita akan mengsintesa, akan menghasilkan, akan meng-create signal dalam time domain dari sejumlah sequence dalam frekuensi domain atau dalam set domain. Oke, sekarang realisasi daripada transformasi set ini ya dijabarkan oleh transformasi Fourier. Ya, dalam frekuensi domain disebut dengan discrete Fourier transform. Ya, di mana transformasi dari Xn ke Xk ya, frekuensi yang ke K. Sehingga dari X kecil n, di mana n ini penunjuknya adalah sampel yang ke n, ya hasil transformasinya dalam frekuensi domain dilambangkan dengan X besar, ya kemudian argumennya, penunjuknya itu adalah K, di mana K ini adalah frekuensi. Berarti frekuensi terkecil K-nya sama dengan 0, frekuensi terbesar K-nya adalah sama dengan jumlah sampel min 1 atau N besar min 1. Sehingga dalam hal ini maka realisasi daripada set pangkat min N-nya dinyatakan dalam bentuk ya E pangkat min J 2pi K ini adalah frekuensi yang ke K, kemudian L sampel yang ke N, dan N besarnya adalah jumlah sampelnya. Ini bisa digambarkan seperti ini dengan cara yang sama, maka dalam hal ini untuk inverse Fourier transformnya bisa dinyatakan sebagai 1 per operator imaginary ya 2B-nya tadi itu akan menjelma menjadi 1 per N karena total daripada jumlah penormalisasinya adalah N ya, sedangkan konvolusinya adalah X yang ke K, X besar yang ke K, berarti variabel komponen frekuensi yang ke K ya, di mana K sama dengan 0 adalah frekuensi paling rendah dan K sama dengan N besar min 1 adalah frekuensi tertingginya dikalikan E pangkat ya, kalau forwardnya analisis equation-nya adalah pangkat min, ini adalah pangkat plus E pangkat C ya, operator imajiner 2pi K dikalikan N dibagi dengan N besar ya, dimana dalam hal ini maka frekuensinya sendiri adalah dari 0 sampai dengan N besar min 1, sementara N-nya sendiri sampelnya adalah dari 0 sampai dengan N besar min 1 ya. Jadi itu adalah bentuk persamaan yang nanti ini adalah hasilnya adalah suatu bentuk program untuk menghitung konvolusi ya N-nya dari 0 sampai N besar min 1, sementara frekuensinya, frekuensi K itu dari 0 sampai dengan N besar min 1. Ya, sebagai contoh misalkan jika kita punya sequence sepanjang N, berarti N-nya sendiri adalah sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1. Jika pada saat N sama dengan 0 itu sama dengan 1, sedangkan selain itu nilainya adalah 0, maka artinya kita punya satu impuls ya, sinyal impuls. Ya, ciri-ciri ini Anda di dasar pengolahan sinyal sudah pernah diajari terkait dengan karakter daripada sinyal discrete, sinyal sampel, sinyal United step, kemudian sinyal sinusoidal dan sebagainya. Maka dalam hal ini jika kita kemudian mengambil endpoint DFT, maka dengan sendirinya ini yang kita jalankan ya, berarti X yang ke K ya. Dalam hal ini Xn-nya adalah nilai dari sampelnya tadi, sedangkan E pangkat ya min J 2pi Kn dibagi N besar kita nyatakan dalam bentuk ya W ya, dengan argumennya pangkatnya adalah Kn, sedangkan penormalisasinya adalah N. Nah, di mana ini bergantung kepada Xn karena ini adalah yang dikalikan dan dijumlahkan ya dalam bentuk integral konvolusi itu adalah
xn pada saat n sama dengan 0, sementara yang lain adalah 0. Ya, berarti hanya pada x yang ke 0, w-nya sendiri adalah pada saat n yang dalam hal ini k dikalikan l, karena n-nya sama dengan 0 saja yang mempunyai nilai, maka hanya w 0 dan n. Ya, sehingga dalam hal ini maka akan bergantung kepada x0 dikalikan w0. Sementara w0 itu adalah E pangkat min J 2pi kn, ya, sehingga sama dengan kosinus, ya, 2pi kn dibagi n kurangi dengan sin, ya. Sehingga dalam ini kosinus 0 yang mempunyai 1, sedangkan untuk unsur sinusoidalnya adalah 0. Ya, sehingga dalam hal ini 1 dikalikan dengan 1 dan nilainya adalah 1 untuk keseluruhan daripada harga K. Karena berapapun nilai K-nya maka dikalikan dengan 0 dan nilai kosinusnya saja yang mempunyai nilai 1. Itu sebagai gambaran, sehingga proses ini yang kemudian harus dilakukan perhitungan. Nah, sebagai gambaran, jika kita punya sejumlah sinyal, sebagai contoh misalkan sepanjang 128 sinyal dari 0 sampai dengan 127, ya, sinyalnya, maka ini akan dilakukan proses komputasi untuk menghitung nilai realnya, dalam pengertian bahwasanya fungsi variabel frekuensi kompleks E pangkat min J 2pi kn per n ini akan dinyatakan dalam bentuk kosinus 2pi kn dibagi n dan, ya, min sin, ya, 2pi kn per n. Sehingga dari sini maka nilai xn-nya akan dikalikan dengan unsur kosinus, sehingga kita dapatkan sepanjang 64, ya, yang seragam sebagai respon daripada sinyal kosinus, sedangkan sinar imajinya sebagai respon daripada sinusnya. Sehingga dalam hal ini separuh dari sinyalnya akan menghasilkan perulangan, sehingga bisa dinyatakan dalam bentuk sampai dengan n per 2, mulai dari 0 sampai dengan n per 2 min 1. Ya. Sehingga dalam hal ini proses perkalian itu akan disimpulkan jika suatu sinyal dengan panjang n besar min 1 dalam time domain yang real, maka otomatis kita akan punya hasil konvolusi sebesar n besar per 2, ya, sepanjang separuh daripada jumlah sinyalnya pada real part hasil perkalian dengan kosinus, as well as untuk imaginary partnya hasil perkalian dengan sinusoidalnya. Nah, sebaliknya jika kita punya data dalam time domain yang berbentuk data kompleks, ada real part sama imaginary part, maka dalam hal ini frekuensi domain yang bisa kita dapatkan adalah, ya, sebesar n min 1, separuhnya sebesar n per 2-nya tadi, mulai dari 0 sampai n per 2 min 1, itu sebagai peranan yang diperankan oleh real partnya, sedangkan dari n per 2 sampai dengan n min 1 itu peranan daripada imaginary part. Ya, begitu juga untuk imaginary partnya, separuh dari total panjang data dalam frekuensi domain itu, mulai dari 0 sampai n besar per 2 min 1 itu adalah punya kompartemen yang dihasilkan daripada real part, sementara sisanya itu adalah yang berasal dari imaginary part. Nah, ini nanti akan bisa kita lihat bagaimana proses kalkulasinya, di mana dalam hal ini n buah sampel tadi itu masing-masing harga K-nya akan kita dapatkan dari konvolusi X, ya, dari waktunya mulai dari 0 sampai dengan n besar min 1 dikalikan kosinus 2pi KI, ya. Ini mulai dari 0 sampai dengan n besar min 1 dibagi penormalisasinya adalah n. Nah, sedangkan imaginarinya adalah minus, ya, konvolusi daripada XI dikalikan sin, ya, sinusoidal 2pi KI per n besar. Nah, ini yang akan terwakili, ya, secara sederhana separuh bagian daripada itu, dan nanti akan berulang pada n besar per 2 plus 1
sampai dengan N per 2. Ini bagian real yang dihasilkan dan bagian imajinari yang dihasilkan sesuai dengan. Nah, sementara untuk inverse-nya maka otomatis kita akan mendapatkan untuk I sama dengan 0 sampai dengan N besar min 1 ya sejumlah sampel ini dengan jalan mengkonvolusikan nilai real ini dengan cosinus 2pi KI per I ditambah dengan ditambah dengan imaginary imaginary X yang ke K dikalikan sinus 2pi KI per N. Ya. Sehingga untuk bisa mendapatkan sampai dengan N min 1 maka otomatis K-nya harus kita set mulai dari 0 sampai dengan N besar min 1. Ya. Karena dalam hal ini proses perhitungan seluruhnya maka untuk N total N besar min 1 itu akan terjadi perulangan mulai dari 0 sampai N per 2 ya dari N per 2 plus 1 sampai dengan N besar min 1 akan berulang. Nah, ini adalah algoritma dasar yang otomatis loopnya menjadi sangat besar sehingga dalam hal ini maka ada cara yang disebut dengan algoritma cepat yang sering disebut dengan fast Fourier transform. Ya, jadi fast Fourier transform itu originally bukan transformasi tetapi dia merupakan suatu cara untuk mengekspan daripada transformasi discrete Fourier transform sehingga bisa diwujudkan dalam bentuk algoritma fast computing. Jadi tujuannya adalah untuk fast computing sehingga sering disebut dengan fast Fourier transform algorithm. Ya, sehingga dijabarkannya sebagai FFT algorithm. Nah, jika kemudian X besar dalam N ini adalah frekuensi domain data dari suatu sinyal, ya, dari suatu sinyal X0 yang ke K, ini dalam time domain yang kita kalikan dan kita jumlahkan sesuai dengan looping daripada konvolusinya E pangkat min J2 pi NK dibagi N besar. Sehingga jika kemudian kita simpulkan W atau W ini seperti halnya di sini tadi kita nyatakan sebagai W ini sebagai simbol dari komponen variabel frekuensi kompleks E pangkat min J2 pi dibagi dengan N. Ya. Jadi kalau kita misalkan itu N-nya sama dengan 4 misalkan gitu ya. Sejumlah sinyal sama dengan 4 berarti ada X01, X02, X01, X02, X03 sebanyak 4 buah sampel dalam time domain. Frekuensi domainnya digambarkan sebagai X besar 0, 1, 2, ke-3. Ya, frekuensi paling rendah ke-0, ke-1, ke-2, dan ke-3 sebagai N besar atau total sampelnya adalah 4. Maka kita akan menyimpulkan bagaimana W ini sebagai E pangkat min J2 pi per N. Ya, karena K dikalikan N ini yang akan menentukan sebagai sampel keberapa di K, kemudian N kecil ini adalah frekuensi yang ke berapa. Sedangkan untuk N besarnya sama dengan 4, maka akan bisa kita dapatkan ya untuk N sama dengan 0, kita akan bekerja mulai dari K0 sampai dengan N-1, sehingga dalam hal ini X yang ke-0, X0 yang ke-0, X0 yang ke-1, X0 yang ke-2, dan X0 yang ke-3. Sedangkan W-nya maka otomatis ya, kita dapatkan sebagai W itu adalah untuk E min J2 pi N. Ya, K dibagi N. Sehingga pada saat N-nya sama dengan 0, maka berapapun K, berapapun waktunya, maka akan sama dengan 0, maka dikali. Karena itu di baris pertama ini, karena N dikalikan K, sehingga di sini nilainya nanti akan 1 semua, karena kosinus 0 ya sama dengan 1, sedangkan sinus 0 adalah 0. Kemudian untuk frekuensi yang pertama, maka akan bekerja mulai dari sampel yang ke-0, 1, 2, dan 3, gitu kan ya. Sehingga dari sini N dikalikan K0, N dikalikan K1, ya. Kemudian N dikalikan K sama dengan 2 pada saat
K-nya sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 2 dan 3 pada saat N-nya sama dengan 3. Sehingga ini yang kita dapatkan ya W0, W1, W2, W3 ya, dan seterusnya sampai dengan keseluruhan sampel akan ikut di dalam proses perhitungan konvolusi ini sehingga suku pertama, suku kedua sebagai time domain yang ke-1, yang kedua dan yang ketiga. Ya, kemudian NK pada saat K-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 0 maka 0. Pada saat N-nya sama dengan 1, K-nya adalah 3 sama dengan 3 dan seterusnya. Pada saat K sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 3 maka ini adalah W9. Ya, sehingga dari sini bisa kita dapatkan bahwa jika sampelnya adalah sama dengan N, maka di sini kita akan punya ya, jumlah perkalian sebanyak 16. Waktu ya, komponen frekuensi ini maka akan kita dapatkan sebanyak 4 buah perkalian. Sehingga multiplication-nya adalah sebanyak ya, N-nya tadi dan sebanyak K-nya maka otomatis sama dengan N kuadrat. Sedangkan setiap komponen frekuensi yang kita hitung melibatkan ya penjumlahan sebesar N-1. Aku belum pernah nyoba yang itu. Ya, total daripada komponen frekuensi yang dihitung adalah sebesar N besar. Itu sama dengan 4. Sehingga dalam hal ini adalah ya 1, 2, 3 dikalikan 4. Ya. Sehingga dalam hal ini 4 kali kita melakukan proses perhitungan 3 buah penjumlahan. Sehingga dalam hal ini ya untuk bisa mendapatkan transformasi ini maka dibutuhkan N kuadrat multiplication dan N dikalikan N-1. 4 terhadap 3 buah masing-masing komponen frekuensi dihitung dengan ya N dikalikan N-1 addition. Nah, loopingnya bisa kita bayangkan bahwasanya proses untuk melakukan proses perhitungan itu melibatkan jumlah perkalian dan penjumlahan yang relatif banyak. Nah, cara dalam Fourier transform itu berusaha untuk men-split bagaimana W tadi yang mengandung 0, yang mengandung 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan yang ke N membuat keteraturan. Ya, sehingga dari sini maka otomatis ini bisa kita gambarkan dalam bentuk perkalian matrik. Ini inputnya adalah X0, masing-masing 1, 2, dan 3. Ya, sehingga dalam hal ini ada matriks bobot, matriks W yang merupakan realisasi daripada frekuensi variabel frekuensi kompleks. Ya, sehingga W0, W0, ya, kemudian W0 dan W0 masing-masing dikalikan X0, ya, sehingga dalam bentuk vektor kita X0 yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Ya, dalam bentuk vektor kolom, sedangkan ini adalah bentuk matrik baris dan kolom. Ya, baris kedua W0, W1, W2, W3, baris ketiga W0, W2, W4, dan W6, baris terakhir adalah W0, W3, W6, dan W9. Ya, sedangkan inputnya adalah X0, 1, 2, dan 3. Ya, di mana catatannya bahwasanya dalam hal ini WNK sama dengan WNK modulo N. Ya, sehingga dalam hal ini maka jika kemudian kita dapatkan WNK 8, ya, maka dalam hal ini N kali K yang menghasilkan 8, maka akan diambil modulusnya terhadap N, terhadap 4 dalam hal ini. Sehingga dari situ maka akan membentuk perulangan. Ya. Sementara WNK itu sendiri artinya sama dengan kita melakukan proses perkalian dengan variabel frekuensi kompleks Z, yaitu E pangkat min J2Pi Kn dibagi N besar. Ya. Nah, dalam hal ini karena keteraturan yang dibentuk W0 itu otomatis 1 karena nilai cos yang menentukan, ya, sehingga dalam hal ini maka ya, W2, W4, 4 itu modulus 4-nya adalah sama dengan 0. Ya, kemudian yang berikutnya W6, 6 itu modulusnya adalah 2, karena 6 dibagi 4 itu hasilnya 1, sisanya 2. Ya, 9 itu modulusnya 1, sehingga maka otomatis ini akan menghasilkan seperti ini. Pada persamaan 2 itu akan dihasilkan bentuk yang paling lebih sederhana dalam bentuk persamaan 3. Kemudian ada cara lain yang bisa memudahkan
dengan jalan melakukan proses split, ya. Jadi divided at empire, kita belah bagaimana matrik ini menjadi bagian dari yang mudah untuk kemudian kita melakukan proses perkalian. Sehingga dalam hal ini maka dengan membelah ini maka otomatis akan menjadi perkalian yang lebih dalam dulu dijalankan, ya. 1 dikalikan X0, 0 dikalikan X01 ini tidak ada hasilnya karena dikalikan dengan 0, kemudian W0 sendiri nanti akan menghasilkan 1, ya 0 akan tetap 0 dikalikan apapun. Sehingga dengan 2 tahapan perkalian ini akan menjadi mudah. Ya, sehingga dalam hal ini maka tahapan pertama adalah mencari perkalian yang dihasilkan dari ini tadi dikalikan dengan, ya, 1, 0, W, 0, 0. Ya, ini tadi sebagai array yang pertama yang kita kalikan untuk kemudian kita dapatkan sinyal ini sebagai output. Nah, sinyal output ini yang kemudian dikalikan dengan, ya, yang dikalikan dengan array paling kiri, sehingga array paling kirinya kemudian dikalikan dengan output daripada array matrik yang di sebelah kanan. Nah, karena banyak terjadi penghematan yang tidak perlu dikalikan, di mana anggota daripada matrik weight-nya sendiri adalah 0 atau W0 misalkan gitu, karena otomatis W0 itu akan 1, maka dengan sendirinya akan menjadi lebih mudah untuk bisa mendapatkan proses perkalian yang jauh lebih sedikit, ya. Sehingga dalam hal ini maka jumlah daripada perkaliannya itu akan menjadi teratur apabila n-nya sendiri merupakan suatu angka baik. Yaitu angka baiknya adalah n sama dengan 2 pangkat alfa. Sehingga total komputasi yang dihasilkan itu adalah n alfa per 2, ya, sedangkan jumlah perkaliannya itu adalah n dikalikan alfa. Syaratnya apa? Syaratnya adalah n merupakan bilangan ordinal. Itu bilangan pangkat, ya, 2 dipangkatkan dengan alfa. Nah, syaratnya apa? FFT algorithm ini akan presisi apabila n-nya sendiri merupakan suatu bilangan dengan 2 pangkat alfa. Yang sangat presisi apabila, ya, n-nya tadi itu misalkan 4, di mana 4 adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3, ya. Kemudian 16, 2 pangkat 4, 32, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, ya, 64, 2 pangkat 7, 128, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sehingga dengan demikian maka dia bersyarat bahwa jika demikian maka total computationnya akan menjadi lebih pendek dibandingkan, gitu kan, ya, dibandingkan dengan total komputasi yang sangat besar jika kita menghitungnya secara langsung, ya. Jika semuanya dikalikan seperti ini, seperti yang disampaikan tadi, n kuadrat dan n dikalikan n min alfa. Nah, itu yang bisa dihemat dari melakukan proses split, sehingga dalam hal ini tidak lagi jumlahnya, ya, dalam bentuk yang paling panjang seperti ini. Nah, deskripsi mengenai pensplitan daripada array ini menjadi 2 buah array bisa digambarkan sebagai butterfly seperti ini. Sehingga yang kita lakukan pertama kali bagaimana komponen yang tidak perlu dikalikan karena dia dikalikan dengan 1, maka otomatis akan kita dapatkan array, ya, X1-nya, sedangkan X1 kemudian akan dikalikan lagi berdasarkan butterfly yang kedua pada computational yang kedua, masing-masing adalah butterfly yang kecil, gitu ya. Nah, sedangkan yang satu tadi adalah butterfly yang besar, ya. X0 yang ke-0, yang ke-1, yang kedua, dan yang ketiga masing-masing akan dikalikan sesuai dengan urutan daripada ini, ya. Dengan demikian maka akan bisa digambarkan sebagai flow graph seperti yang digambar. Ya, sebagai contoh, bila kemudian kita punya sinyal dalam fungsi waktu, ya, seperti yang digambarkan untuk jumlah sampel yang selain daripada nilai yang mempunyai lebih besar dari 0, maka nilainya digambarkan sebagai 0 seperti ini, ya. Kemudian akan
hasilkan nilai komputasinya seperti yang di sebelah kanan. Ya, dalam frekuensi domain, sehingga di sini adalah H omega atau HK. Ya. Jika diperhatikan, maka hasil komputasinya akan merupakan dua buah bagian daripada data yang membentuk pencerminan. Ya, sumbu cerminan di mana? Sumbu cerminnya ada di N/2. Nah, ini merupakan satu simetri, ya, simetri lipat ya. Nah, sekarang dari data ini akan menggambarkan jika N-nya sama-sama 32, ya, kemudian truncation-nya sepanjang berkelipatan, yang satu itu ditrunket ya sepanjang 2 detik, kemudian sampai dengan 5 detik. Sehingga sepanjang itu sebenarnya data tersebut akan bisa kita dapatkan, maka dalam hal ini informasi dari frekuensi domain akan menjadi jauh lebih kaya informasinya dibandingkan dengan waktu truncation-nya yang lebih pendek. Sehingga dalam hal ini jumlah sampel yang didapatkan ya akan bisa menjadi bagian dari penentu tingkat ketelitian daripada informasi. Nah, nanti di belakang ada penjelasan terkait dengan itu. Sehingga truncation time akan menentukan. Nah, truncation time itu terkait dengan apa? Terkait dengan jumlah sampel. Nah, dengan jumlah sampel yang lebih baik, maka otomatis informasi yang didapatkan ya akan lebih kaya, akan lebih presisi seperti digambarkan di sini, maka akan terdapat leakage of information pada frekuensi tingginya dibandingkan dengan yang truncation-nya lebih panjang ya. Sedangkan yang jauh lebih panjang lagi seperti yang digambarkan pada gambar yang paling bawah, maka otomatis informasi yang didapatkan akan lebih smooth mengenai spektrum dari frekuensinya. Kemudian penjelasan lebih lanjut terkait dengan computation array. Computation array digambarkan pada saat kita menjabarkan dengan n yang besar, ya, metode divided at empire daripada Cullen-Tukey, digambarkan bahwasannya data asalnya ya X0 ini adalah yang ke 0, ke 1, ke 2, ke 3 ini masing-masing nanti akan di flip ya, sehingga yang 0, 1, 2, dan 3 serta dengan 4, 5, 6, dan 7 masing-masing akan disilang pada butterfly yang luar ya dengan nilai daripada W0 mereka masing-masing ya, W0 ya. Kemudian yang ke bawah di sini adalah masing-masing adalah W4 ya. Kemudian ini akan menghasilkan array yang pertama. Dari array yang pertama kemudian nanti akan disilang di masing-masing separuhnya ya, sehingga ini adalah separuhnya yang di 0 sampai dengan keempat, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Nanti akan dilakukan proses perkalian lagi dengan W-nya masing-masing, kemudian pada layer yang ketiga, pada L yang ketiga, maka inputnya adalah X2, masing-masing ada 0, 1, 2, 3, sampai dengan yang ketujuh dengan proses persilangan di butterfly, ya masing-masing adalah 0 dan 1, kemudian 2 dan 3, kemudian 4 dan 5, dan 6 dan 7. Ya, sampai ke kemudian nanti di unscrambled-nya, ya, jadi 0 itu akan menjadi 0, 1 akan menjadi 1, 2 akan menjadi 2, ya. Kemudian dalam hal ini 3 ini diambilkan daripada yang ketiga untuk kemudian di unscrambled dengan ya pasangannya, sehingga dalam hal ini dari X3 ini akan menjadi 1, sementara 1 ini akan menjadi 4. Ya, kemudian 5 ini akan menjadi 3, kemudian 3 ini akan menjadi 6. Nah, sehingga nanti akan terpetakan lagi menjadi
0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini berdasarkan daripada 0 ya, kemudian yang keempat ini ya, kemudian yang kedua ini berdasarkan dari yang kelima. Kemudian yang ke satu di sini akan menjadi yang keempat, yang ketiga akan menjadi yang keenam, karena yang kelima ini langsung lurus dari sini. Ya. Sedangkan yang keenam dari yang ketiga dan kemudian yang ketujuh. Maka proses ini yang akan membentuk pola, ya, akan membentuk pola sehingga nanti akan bisa dibuat dalam bentuk program, karena itu bentuknya pola seperti ini. Sehingga kalau sejumlah n maka akan terbagi ke dalam DFT ya sebesar 2 DFT kecil-kecil masing-masing seperti ini untuk kemudian dikombinasikan menjadi DFT dari outputnya masing-masing, kemudian dikombinasikan dalam bentuk DFT yang lebih besar. Ya, sehingga dalam hal ini maka akan mudah untuk kemudian dilakukan dengan cara yang sama, maka kemudian DFT-nya dipecah dalam bentuk separuh di depannya. Sehingga N/2 DFT dan N/2 DFT, kemudian ini yang kemudian akan dibentuk ya dalam bentuk butterfly. Sehingga nanti akan disilang untuk memetakan dari output yang pertama dikalikan dengan W-nya. Sehingga dalam hal ini maka yang bisa dilakukan dalam penyederhanaan adalah bagaimana keluarnya output yang di sini sebagai urutan dari 0, 1, 2, 3 dalam frekuensi domain, sedangkan inputnya ini yang harus di sclamber. Jadi harus dikodekan ya, di mana dalam hal ini indeks sekuensnya sebagai 0, 1, 2 sampai dengan yang 7 untuk case n sama dengan 8, maka indeksnya ini yang kemudian akan dihitung ya, mendapatkan bit reversal untuk ya representasi dari urutannya. Sehingga dalam hal ini nilai indeks nolnya kemudian di reverse-kan. Ya, sehingga dalam hal ini kita jalani bit reversal antara MSB dan LSB untuk kemudian dilakukan proses representasi. Sehingga 000 jika di bit reverse ya akan menjadi tetap, sedangkan 001 maka dari LSB-nya akan menjadi MSB menjadi 100, sehingga data yang ke-1 itu sebenarnya adalah data yang keempat. Ya. Kemudian data yang kedua 10 ini tetap nilainya, kemudian untuk 011 akan menjadi 100 ya dalam bentuk bit reverse daripada indeksnya ya. Kemudian yang keempat, bit keempatnya pada saat di reverse maka akan menjadi 001 ya. Untuk yang keenam ya, maka yang LSB akan menjadi MSB maka akan menjadi 011, sedangkan kalau yang ketujuh 111 tetap menjadi 11. Oke, dari sini maka representasi dalam desimal ya, 00 maka sama dengan 0, 100-nya tadi itu 4, ini tetap 2 ya. Kemudian 3 itu di reverse maka akan menjadi 110 ya, 110 akan menjadi 6. Ya, 4 dibalik kemudian menjadi 3, karena dengan di reverse-kan seperti itu akan menjadi 001 ya. Oke. Sehingga dalam hal ini maka urut ini akan menjadi 0,
Sehingga dalam hal ini sequence order yang didapatkan adalah 0, 4, 2, 6, 1, sehingga ini akan dijadikan input. Untuk dan setiap ya, pasangan ini akan berlaku seperti ini. DFT, DFT, ya, DFT, DFT seperti ini akan dijabarkan, akan dijabarkan, dan setiap dari outputnya nanti akan kemudian di DFT dalam skala yang lebih besar. Sehingga kalau ini 2, maka dari 2 ini akan menjadi T lagi, ya begitu juga untuk N per 2-nya. Nah, ini yang nanti akan outputnya tinggal diambil sebagai urutan dari X0, X1, X2, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara untuk menghemat daripada jumlah, ya, sedangkan di sini adalah algoritma, ya, bagaimana realisasi daripada proses bit reversal ini yang kemudian akan dijalankan. Ya, sehingga dalam hal ini maka dicek untuk N sama dengan 2 pangkat alfa lebih dahulu, ya, sehingga nanti setiap data sepanjang N-nya itu akan diambil separuh daripada N per 2-nya. Ya, sehingga nanti bit reversalnya ini dijalankan, ya, sehingga dari situ kemudian akan dipanggil prosedur untuk melakukan bit reversal dan akan dilakukan proses, ya, perhitungan, ya, untuk menentukan berapa X yang kesekian tadi akan menjadi X yang ke berapa dari representasi daripada desimalnya ini. Selanjutnya ada proses dilakukan kalian terhadap width-nya, ya. Sehingga dari sini kemudian nanti akan dilakukan proses pergan width-nya sesuai dengan bagaimana kita akan melakukan ini sebagai di dalam masing-masing proses binary, ya, 0 dan 4, 2 dan 6 lebih dahulu, kemudian selanjutnya output kemudian akan dikalikan terhadap width-nya. Ini yang menjadi bagian daripada Nah, kenapa hal itu dilakukan, ya, akan menjadi sangat efisien perbandingan jika dilakukan proses melakukannya dengan perkalian secara langsung dengan menggunakan DFT, maka otomatis dalam ini jumlah perkalian akan sangat banyak, sehingga pada saat N sampelnya 1 kilo, ya, sebanyak 1024 dari 0 sampai N cos 1023, maka otomatis perhitungan secara langsung direct calculation maka jumlahnya akan sangat banyak, ya, sehingga dalam hal ini N kuadrat untuk multiplication-nya dan N dikalikan, ya, N min 1. Sedangkan dengan FFT maka otomatis akan menjadi sangat singkat, ya, mengingat dalam hal ini, ya, akan menjadi lebih sederhana dari sisi jumlahnya. Sehingga perbandingan antara kita mengalih langsung dengan menggunakan algoritma FFT adalah sama artinya dengan 2 pangkat alfa kita punya, maka otomatis, ya, N-nya sama dengan 2 pangkat, ya, alfa, ya, sehingga perbandingannya dengan direct calculation adalah alfa dibagi dengan 2. Langsung dibandingkan dengan ini dari sisi adisionalnya jumlah bilangan sama dengan alfa dibagi dengan N min 1. Nah, ini yang menjadi pembeda, sehingga dalam hal ini dengan melakukan pemrosesan lebih dahulu untuk mengkondisikan dengan bit reversal, maka otomatis banyak angka yang memang dihasilkan secara otomatis itu adalah 0 dan 1, selain yang tidak 0 dan 1 maka otomatis akan dikalikan lebih dahulu. Sehingga dari sini menjadi bagian dari yang sangat dominan penghematannya. Nah, karena penghematan tersebut maka otomatis
perhitungan dengan menggunakan algoritma cepat atau algoritma menjadi disukai, tetapi harus ada teknis yang harus dijalankan. Mengingat dalam hal ini syaratnya adalah dua pangkat alfa. Itu yang sering disebut dengan serial padding. Jika kita melakukan proses sampling terhadap sinyal analog, maka jumlah sampelnya harus dibulatkan sepanjang dua pangkat alfa. Ya. Sebagai contoh, misalkan sampling frekuensinya 1 kilo, berarti dalam 1 detik dihasilkan 1000. Jika kita mengambil data selama 1 detik, maka kita kurang sampel sebanyak 24. Ya, karena angka 1000 itu kalau didekatkan ke dua pangkat alfa terdekat, maka kita akan dapatkan 2 pangkat 10 sepanjang 10 pangkat 10 pangkat sepanjang 2 pangkat alfa tadi adalah 2 pangkat 10 sepanjang 1024. Oleh karena itu ya sampelnya harus kita tambahin, yang tadi jumlahnya 1000, maka harus kita tambahi sebanyak 24 sampel lagi, nilainya adalah 0, makanya disebut dengan zero padding, dengan menambahkan sejumlah sinyal yang lain yang tidak merubah karakter frekuensi domainnya, tidak merubah daripada spektrum frekuensi. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua bahwa selain jumlah sampel itu sepanjang 2 pangkat alfa, maka dalam hal ini untuk meminimalkan error, jumlah sampel diupayakan kelipatan dari sampling frekuensi. Ya, sebagai contoh, jika frekuensi samplingnya adalah 128, kita ngambil sampel tadi itu 1 detik, maka otomatis bisa terambil sepanjang 128 data. Untuk meminimalkan error, maka kita harus mengambil data sebanyak mungkin sebagai kelipatan dari 128. Artinya berarti kan kita tidak kemudian mengambil data itu secara gampang-gampangan gitu kan ya, sepanjang 1 detik saja, tetapi juga kita akan mengambilnya sebagai kelipatan dari 1 detik. Ya. Kemudian proses selanjutnya bahwasanya kita butuh melakukan magnitude normalization atau magnitude normalization. Ya, semua komponen frekuensi itu dinormalisasi terhadap bilangan n/2. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa DC komponen harus dinormalisasi lagi dengan faktor 2. Nah, ini yang menjadi bagian dari pokok untuk bisa mendapatkan angka yang sebenarnya. Sehingga dalam hal ini untuk menjamin semua komponen frekuensi terwakili dalam sampel dalam periode yang utuh, maka kita harus menyampel sinyal dalam kelipatan K dikalikan sampling frekuensi. Ya, sehingga kalau K dikalikan sampling frekuensi berarti kelipatan terhadap 1 detik pengambilan sampel. Ya. Oke, kemudian sebagai contoh ya, di sini digambarkan suatu sinyal disampel dengan 128 Hz. Komponen frekuensi nolnya DC komponen frekuensi F1-nya adalah 0,25 Hz. Ya, kemudian jumlah sampelnya 2 kali F. Kalau Fs-nya tadi itu sebesar 128, berarti kalau 2 kalinya berapa? 256 ya. 256. Sehingga dalam hal ini jika fungsi sinusoidal, maka yang kita sampai itu adalah separuh daripada fungsi sinus. Ya, dan F1-nya komponen frekuensi utamanya adalah 0,25, sedangkan DC komponennya adalah 0. Nah, komponen DC-nya ada gitu kan ya. Komponen DC-nya ada di sini digambarkan. Kemudian yang kita dapatkan sampelnya, jika kemudian dilakukan proses perhitungan, ya, dilakukan proses perhitungan, maka yang kita dapatkan tidak benar-benar menggambarkan bahwasannya komponen frekuensinya adalah komponen DC atau
frekuensi nolnya dan frekuensi satunya ada 0,25. Tapi banyak error, banyak leakage information di sini. Ya, kenapa? Karena half wave ya ini bukan bagian daripada sinyal yang genap sebagai suatu fungsi sinusoidal. Dia diinterpretasikan dengan banyak frekuensi harmonisa F1, 2, F1, 3, F1 dan seterusnya. Ya. Sedangkan jika kemudian dilakukan pengambilan sampel sepanjang 6 dikalikan sampling frekuensi, ya, maka yang didapatkan ya, sebagai satu sinyal yang utuh ditambah dengan setengah periode atau half wave. Jika ini dilakukan proses komputasi dengan algoritma cepat, maka yang kita dapatkan ini. Nah, yang kita dapatkan ini, maka dalam hal ini juga masih tetap tereksplor. Sehingga dalam ini harus disiskan dalam satu periode yang utuh. Ya, sebagai contoh misalkan satu periode yang utuh, K-nya kita sebagai 4, sehingga 4 kalikan Fs, ya maka otomatis dengan 512 maka satu periode yang lengkap dengan sendirinya, maka F0 DC-nya akan kita tangkap, ya. Kemudian frekuensi 0,25 Hz-nya dalam bentuk frekuensi positifnya dan frekuensi negatifnya bisa kita. Ya, sehingga di situ perlunya untuk mengindahkan terkait dengan properti daripada ya pengambilan sampelnya tadi. Oleh karena itu bilangan K di sini harus tetap kita identifikasi mana yang tepat sebagai satu periode sinyal yang utuh. Baru kemudian proses frekuensi domain analisis tadi bisa menghasilkan informasi dengan teliti. Ya. Jika kemudian kita menghasilkannya dengan 4 Fs, kemudian 8 Fs, maka akan bisa menghasilkan dengan jauh lebih baik. Nah, dibandingkan dengan contoh misalkan di sini frekuensi samplingnya 128, punya frekuensi DC, kemudian punya frekuensi 125 Hz. Di sampel dengan 6 kali atau di sampel juga dengan 2 Fs. Ya. Itu yang akan bisa kita tunjukkan min 25 dan plus 25 teliti dibandingkan dengan leakage current yang didapatkan pada frekuensi estimate-nya 25 minus atau plus 25 sebagai representasi. Nah, sehingga dalam hal ini jika sampling frekuensi tidak merepresentasikan satu periode sampel yang presisi, maka otomatis ini yang akan bisa kita dapatkan. Nah, itu yang perlu dihati-hati untuk bisa mendapatkan yang lebih baik. Ya, dalam praktikal itu ideal itu sulit untuk bisa mendapatkan seperti ini karena kadang-kadang kita keterbatasan daripada ADC, keterbatasan daripada microprosesor dengan timer yang bisa mendapatkan representasi sinyal dengan ideal. Ya. Sebagai contoh misalkan maka dengan menggunakan sebaik mungkin, menjalankan sebaik mungkin prinsip ini dengan mengetahui frekuensi sampling yang mungkin bisa direalisasikan atau praktikal frekuensi sampling pada suatu sistem akuisisi data, maka
Maka dalam hal ini kita bisa mendapatkan bagaimana seminimal mungkin terdapat leakage information. Nah, sebagai contoh di sini yang terkandung di dalam komponen frekuensi ini adalah komponen DC ya, sepanjang sebesar 0,25, kemudian sinyal F1 ya pada 2,5, pada 5 Hz, pada 10 Hz dan 15 Hz. Maka spektrum ya, line spektrum yang kita dapatkan dengan cara digital ini maka otomatis bisa dikatakan acceptable jika leakage daripada informasi frekuensi ini digambarkan sebagai yang lebih smooth, ya, tidak terlalu kasar seperti yang digambarkan di sini. 5 tentu bisa dengan baik karena dampak daripada. Nah, dengan frekuensi yang lebih jamak-jamak ya, dengan jumlah frekuensi yang terkandung lebih jamak ya, dengan pengaturan daripada ini maka akan mudah untuk kemudian bisa kita nilai sebenarnya kita melakukan pengaturan untuk jumlah sampelnya itu sudah cukup baik untuk mengestimasikan atau tidak. Ya, kemudian ini inverse baliknya ya, dari inverse baliknya akan dihasilkan ini yang sama. Kemudian pelajaran terpenting ya. Yang pertama, fast Fourier algorithm atau sering disebut dengan Cooley-Tukey algorithm itu adalah cara divided and encoder. Jadi divided and encoder memecah-mecah menjadi DFT 2-an gitu ya, binary. Merupakan algoritma sebagai sebuah mesin calculation kompleks daripada direct Fourier. Ya, sehingga dalam hal ini FFT break the DFT into smaller DFT. Nah, kemudian DFT lakukan proses ya perhitungan algoritma melalui proses komputasi dengan jumlah n kuadrat into complexity, whereas ya, FFT proses the time complexity in the order of ya outputnya dihitung dalam jumlah perkalian sebanyak n dikalikan logaritma. Sehingga dalam hal ini jika n-nya itu adalah 4 seperti yang digambarkan sebagai 4 dan 2 pangkat alfa, maka dalam hal ini kita akan menghasilkan ya sebagai 4 di mana dalam hal ini n-nya sendiri sebagai 2 pangkat alfa. Maka otomatis alfa itulah yang kemudian akan menentukan sebagai n dikalikan alfa tadi di dalam perbandingan. Ya, di dalam perbandingan yang digambarkan di sini. Adalah pertanyaan paling memorable di link ini. Alfa dibagi 2n. By sharp calculator. Nah ini one of the most interesting question was DFT algorithm ya dan mentransformasikan the time domain signal to the frequency domain component discrete time domain dataset ya transfer into discrete frequency representation ya, sehingga dalam hal ini maka konsekuensinya bahwa karena itu discrete akan terjadi loncatan-loncatan hasil perhitungan sehingga itu yang kemudian akan menjadi leakage ya, sehingga terbatasan itu harus disiasati dengan jalan jumlah ya datasetnya tadi. Oleh karena itu diberikan batasan untuk mendapatkan nilai yang terbaik maka kita harus mencari bagaimana ya jumlah sampel yang bisa merepresentasikan bahwa semua komponen frekuensi terwakili dalam jumlah sampel yang menggambarkan periode yang utuh. Nah, itu yang menjadi bagian dari penjamin kualitas apakah proses kita melakukan perhitungan tadi itu merupakan bagian dari yang lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan proses transformasi dengan jumlah sampel yang acak. Kita nggak tahu ya sebenarnya komponen frekuensi tertingginya berapa, sampling frekuensinya berapa, ya tahu, tetapi kita tidak memberhentikan jumlah sampelnya sebagai fungsi dari kecepatannya karena dikalikan efek tadi. Oh my god. Ya, karena ini adalah datanya adalah data discrete, maka otomatis transformasi dalam discrete time dan
Ya, Pakar. jumlah sampel akan menentukan Oh, bagaimana hasil oh my transformasinya God. itu Hmm. lebih bisa Oh my mewakili. God. FFT itu adalah computational algorithm. Sehingga dalam hal ini tujuannya untuk mereduksi ya computation time and complexity. Sehingga dalam hal ini jumlah transformasinya seperti yang dilakukan proses perhitungan DFT tadi dikecilkan atau direduksi untuk menghemat waktu. Untuk apa? Pada komputasi yang offline itu sebenarnya waktu kan tidak masalah. Ya, tetapi pada saat kita melakukan proses perhitungan tidak selalu dalam offline. Pada saat kita melakukan proses perhitungan maka data itu nanti akan dipakai, ya, akan dipakai untuk memutuskan, untuk memfilter dan sebagainya. Sehingga oleh karena itu tetap penting melakukan reduksi. Sehingga FFT itu adalah algoritma yang sangat penting dalam aplikasi. DFT ya dalam analisis menjadi bagian dari yang diandalkan karena bisa secara lebih ya terwakili dari semua komponen sinyal untuk dilakukan proses perhitungan secara langsung. Kelemahannya maka otomatis harus menunggu lah. Ya, sedangkan FFT keuntungannya adalah algoritmanya cepat. It is an algorithm for fast computation of the DFT. FFT can do everything a DFT does more efficiently and much faster than a DFT. Ya, sehingga apakah DFT nggak akan kepake? Ya kepake. Pada saat kita ingin mendapatkan representasi yang jauh lebih baik dan waktu tidak penting. FFT gitu kan ya, sangat diandalkan pada saat kita ngomong masalah computation time, ya itu menjadi higher priority, menjadi prioritas yang lebih tinggi, ya hanya saja harus mengatur supaya masalah ketidakpatan daripada si terhadap frekuensinya tadi ya seperti yang bisa digambarkan dan ketidaktepatan ini akan bisa direduksi dengan mengatur jumlah sampel. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa jangan lupa representasi sesungguhnya terkait dengan energi yang dikandung di dalam sinyal magnitude itu harus dilakukan magnitude normalization. Ya, magnitude normalization akan bisa menggambarkan sesungguhnya daripada sinyal tadi yang berupa magnitudenya itu akan bisa diestimasikan 10. Ini misalkan si komponen di sini adalah 1, kemudian frekuensinya sendiri itu sebenarnya